Kompas TV, Saudara. Sejumlah tokoh, baik dari kalangan partai politik hingga menteri dan juga menteri koordinator, datang ke Istana Negara hari ini, Saudara, ke Istana Kepresidenan untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, para petinggi parpol melaksanakan rapat terlebih dahulu dengan Presiden Prabowo Subianto dan dilanjutkan dengan sidang kabinet yang nantinya akan digelar pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Visual yang Anda saksikan saat ini, Saudara, ini merupakan visual terbaru di areal Istana Kepresidenan Jakarta. Saudara, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto membatalkan lawatannya ke Tiongkok, Saudara. Menurut Mensesnek, salah satu pertimbangan utama adalah adanya beberapa undangan bersamaan, termasuk sidang tahunan PBB di New York. Presiden Prabowo juga ingin menimbang prioritas kehadiran agar dapat mengikuti agenda internasional yang lebih strategis. Tak hanya itu, dinamika di dalam negeri juga jadi pertimbangan penting bagi Presiden Prabowo, sehingga dirinya memutuskan untuk membatalkan perjalanan ke luar negeri. Mensesnek juga menyatakan, Saudara, keputusan untuk tidak berangkat ke lawatan kali ini adalah untuk fokus pada stabilitas dan penyelesaian isu domestik, sekaligus menjaga hubungan baik dengan mitra internasional. Sebelumnya Presiden Prabowo, Saudara, jadi salah satu dari 26 kepala negara dan pemerintahan yang diundang Presiden China Xi Jinping untuk menghadiri parade militer di Beijing pada 3 September 2025. Saat ini, Saudara, kita sudah terhubung dengan Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Putu. Mas, terima kasih sudah bergabung dengan Breaking News Kompas TV. Ini hari Minggu, ada pemanggilan ketum-ketum partai politik, ada juga sidang kabinet. Urgensi apa yang Anda lihat, Mas? Ya, saya kira tentu secara prinsip ya, pastinya ini sebagai upaya untuk merespon situasi dan kondisi yang saat ini sedang berkembang cukup luar biasa. Wajar kalau kemudian Presiden itu mengumpulkan ketua umum partai, elit-elit kunci di negara kita, termasuk juga misalnya melakukan sidang kabinet pada siang hari ini. Tentu sebagai upaya untuk mencari solusi yang terukur dan konkret dalam menghadapi dinamika politik yang sedang berkembang, terutama misalnya karena semakin banyaknya tuntutan-tuntutan yang sudah mulai bermunculan di publik. Karena apapun judulnya, tentu Presiden membutuhkan feedback, membutuhkan masukan, membutuhkan solusi, kira-kira apa yang terbaik harus dilakukan. Tentu sebagai upaya untuk meredakan dan cooling down terkait dengan situasi yang sedang berkembang saat ini. Makanya langkah-langkah antisipatif semacam ini ya tentu perlu dibicarakan dari kehati-kehati antara Presiden dengan ketua umum partai, elit-elit kunci termasuk dengan para kabinet-kabinet yang ada di dalamnya. Saya kira di situ sebenarnya Mbak, untuk merespon bagaimana dinamika situasi dan perkembangan yang saat ini sedang berkembang cukup luar biasa itu. Oke, Mas, ini kan yang juga jadi pertanyaan publik selain kemudian tunjangan DPR yang menjadi faktor paling besar yang dibahas begitu ya, jadi dibahas oleh aspirasi-aspirasi yang disampaikan di aksi unjuk rasa. Tapi juga ada beberapa nama yang kemudian dianggap, kalau kita lihat di sisi legislatif nih, Nasdem misalnya sudah menonaktifkan 2 kadernya dari DPR. Nah, apakah hal serupa juga akan terjadi di tingkat eksekutif, Mas? Misalnya ada menteri-menteri yang kemudian diganti, pergantian dan lain sebagainya. Ini juga bisa jadi salah satu pembahasan dengan adanya sidang kabinet di hari Minggu ini, Mas? Ya, saya kira memang pastinya cari solusi yang terbaik, mencari titik temu, kira-kira apa yang kemudian bisa ditawarkan sebagai sebuah solusi. Tentu untuk mengantisipasi kira-kira begitu dinamika yang terus berkembang.
inilah yang saya kira bahwa kenapa ketum-ketum partai juga diundang, tentu pasti akan dibicarakan evaluasi-evaluasi apa yang akan mereka dilakukan, terutama misalnya kader-kader mereka yang mungkin ada di parlemen, termasuk juga kader-kader mereka yang ada di apa namanya di eksekutif. Karena apapun judulnya, domain untuk menentukan siapa kader partai yang ada di eksekutif ataupun di legislatif ini domainnya adalah ketua umum partai. Dan memang kan ada sejumlah juga eksekutif yang disorot oleh publik selain misalnya anggota dewan di parlemen. Tapi saya kira memang tanpa pertemuan ini kalau kita melihat prakondisinya satu persatu kan sudah mulai kelihatan bagaimana partai ini secara perlahan sudah mendengarkan aspirasi-aspirasi publik. Misalnya ada dua anggota DPR RI dari Nasdem, Sahroni dan Nafa Urbah misalnya sudah mulai dinonaktifkan karena memang dua sosok ini merupakan salah satu yang sejak awal selalu mendapatkan sorotan yang cukup signifikan. Bukan tidak mungkin pembicaraannya adalah pada level eksekutif, kira-kira apa solusi terbaiknya, tentu untuk mengantisipasi terkait dengan tuntutan-tuntutan publik yang terus berkembang belakangan ini. Yang jelas pasti dicari win-win solutionnya, partai juga mendapatkan solusi yang terbaik, pemerintah juga mendapatkan feedback dan masukan yang terukur, dan yang paling penting publik secara signifikan memang harus di atas segala-galanya. Bagaimana tuntutan mereka secara prinsip memang harus didengarkan secara signifikan. Saya kira di situ Mbak konteksnya. Ya, salah satu yang tadi juga disampaikan oleh tokoh yang hadir di Istana Kepresiden adalah Ketua Umum PKB Caimin yang juga merupakan Menteri Koordinator ya di kabinetnya Prabowo Subianto, menyatakan bahwa ini adalah momentum baik itu bagi eksekutif, legislatif untuk kemudian melakukan evaluasi. Tadi Anda juga berkali-kali ini adalah saat yang tepat untuk melakukan evaluasi. Tapi kalau Anda melihat pertemuan pada hari ini, kemudian bagaimana dorongan yang terjadi di tingkat masyarakat begitu ya secara masif, aksi unjuk rasa ini terjadi di beberapa daerah. Apakah reshuffle kabinet ini jadi jalan keluar, Mas? Ya kalau itu bisa menyelesaikan persoalan harus dilakukan. Makanya pertemuan-pertemuan kunci, pertemuan elit-elit penting di negara kita, kira-kira begitu, itu adalah sebagai cara sebenarnya apa kira-kira output terbaik dari persoalan ini semua. Pertama dari segi publik tuntutannya harus didengarkan, itu tidak bisa dibantah. Tapi pada saat yang bersamaan tentu partai politik dengan presiden dalam hal ini perlu berkomunikasi, bicara dari hati ke hati, kira-kira apa yang kemudian bisa dilakukan oleh mereka. Artinya apa? Tentu problem utamanya lah yang kemudian harus diselesaikan. Kan hari ini misalnya, dan bahkan sejak beberapa waktu yang lalu kan adalah soal tunjangan kinerja anggota dewan yang disorot. Dan secara perlahan dewan sudah mulai mendengarkan. Misalnya sejumlah praksi kan sudah memberikan pernyataan secara tegas, mereka menolak terkait dengan soal tunjangan-tunjangan itu. Saya kira sejumlah partai dan fraksi di DPR sudah melakukan itu. Dan bahkan ketika ada anggota dewan yang dinilai sebagai trigger dalam kontroversi selama ini kan sudah mulai dinonaktifkan. Artinya apa? Ini kan sebagai upaya untuk mencari solusi bahwa tuntutan-tuntutan publik, tuntutan-tuntutan masyarakat secara perlahan sudah mulai didengarkan. Karena anggota dewan itu berkaitan dengan partai, karena legislatif itu juga menjadi bagian dari partai, tentu inilah yang saya kira dicarikan titik temunya, kira-kira apa solusi terbaiknya. Tentu untuk memenuhi tuntutan-tuntutan publik yang belakangan ini cukup berkembang cukup pesat ya Mbak. Saya kira di situ memang konsepnya. Mau eksekutif ataupun legislatif yang jelas itu adalah dianggap sebagai solusi yang terbaik, kira-kira apa yang kemudian menjadi bagian dari win-win solution. Publik juga merasa aspirasinya dipenuhi dan pada saat yang bersamaan partai politik juga dalam banyak hal tidak merasa dirugikan, dan pemerintah dalam hal ini tentu tujuannya adalah untuk menciptakan bagaimana suasana kembali kondusif dan kembali normal seperti sedia kala. Saya kira di situ konteksnya. Oke, Mas, tapi kalau kita kelompokkan masalahnya nih Mas, kita bicara soal sistem yang sekarang sudah berjalan gitu ya, soal bagaimana di DPR kita tahu ini juga didominasi oleh partai-partai yang sebelumnya ini mendukung Presiden Prabowo Subianto pada saat Pilpres begitu, dan fungsi legislatif dan juga eksekutif yang seharusnya bermitra saling mengawasi begitu, apakah ini juga jadi satu faktor yang kemudian harus dievaluasi begitu? Kalau kita lihat jalannya ada kebijakan-kebijakan yang dianggap publik kemudian menjadi aneh. Ya, saya kira memang ini harus menjadi momentum bagaimana semua pihak pemangku-pemangku kepentingan
itu untuk selalu berbenah. Satu sisi koalisi itu menjadi penting, kerjasama dengan partai politik, dengan eksekutif itu juga menjadi penting sebagai syarat bagaimana untuk menciptakan kebersamaan dan kerjasama politik karena di Indonesia siapapun presidennya ada kecenderungan merangkul pihak-pihak yang sekalipun itu juga kalah dalam pemilu. Tujuannya adalah gotong royong dan kerjasama. Oleh karena itu, sekalipun ada kerjasama politik antara partai, antara DPR yang hampir mayoritas bekerja sama dengan pemerintah, bukan berarti menghilangkan sikap kritis. Kan yang diharapkan oleh publik adalah bahwa kawan-kawan DPR itu juga punya sikap kritis, punya sikap yang kemudian bisa terukur, terutama ketika ada isu-isu dan kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak dengan pro rakyat, maka disitulah pentingnya anggota dewan itu bicara. Maka disitulah kemudian pentingnya member of parliament, sang anggota dewan yang terhormat itu, kemudian juga bicara atas nama rakyat dan atas nama kepentingan masyarakat secara umum. Saya kira di situ konteksnya, Mbak, menurut saya ya. Oke, jadi kalau kita klasifikasikan poin per poin, apa yang bisa dilakukan baik itu oleh Presiden Prabowo sebagai yang saat ini memimpin Indonesia dan juga oleh DPR? Ya pertama pasti harus ada evaluasi secara total antara pemerintah dalam hal ini eksekutif dengan partai-partai koalisi, karena kalau kita mau jujur sebenarnya yang disorot pertama kali itu adalah soal bagaimana kinerja pejabat publik yang rata-rata mereka adalah berasal dari partai politik. Pasti harus ditanyakan kepada partai politik cara menghadapi kader mereka yang dinilai menjadi trigger kekisruhan dan kemudian kegaduhan belakangan ini. Apa langkah-langkah solusinya? Mungkin mereka itu di PAW kalau dia anggota dewan, mungkin dia itu diberhentikan misalnya kalau dia adalah sebagai kader partai seperti yang terjadi pada Nasdem, kan sudah ada nonaktif kepada kedua anggota dewan. Itu tentu sebagai solusi sebenarnya untuk mendengarkan bagaimana aspirasi-aspirasi publik. Nah, per hari ini sebenarnya belum ada pembicaraan ataupun belum ada intensi yang mengarah kepada eksekutif yang diprotes oleh publik, karena selama ini yang diprotes itu baru sebatas kinerja dan tunjangan dewan yang dinilai bagi publik itu dinilai memiliki jarak yang cukup luar biasa. Satu sisi banyak rakyat yang kesulitan, tapi pada saat yang bersamaan tunjangan-tunjangan yang terjadi di dewan sana itu kan berlipat secara signifikan. Jadi itu yang sebenarnya mungkin dibicarakan dalam konteks pertemuan ini. Termasuk juga antisipasi-antisipasi di masa-masa yang akan datang. Kalau yang dituntut publik adalah soal resapel dan kemudian itu yang misalnya kena resapel adalah kader partai, pasti dibicarakan dari hati ke hati. Dibicarakan bagaimana solusinya, apa yang terbaik. Tentu untuk membuat bagaimana suasana kembali damai, kembali kondusif dan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya seperti itu yang saya tangkap, Mbak. Oke, beberapa nama Mas yang juga ramai begitu ya dibicarakan dan kalau kita bicara soal reshuffle begitu di kabinet, ada nama misalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemudian juga ada Kapolri. Ini juga salah satu nama yang sering sekali dibahas. Apakah tidak lebih baik diganti saja begitu kalau perbincangan yang kemudian liar di media sosial. Kalau Anda melihat apa yang terjadi hari ini, apakah akan selesai ketika nama-nama itu diganti, Mas? Ya, saya kira memang secara perlahan ini eksekutif pemerintah dalam hal ini termasuk partai politik sudah mendengarkan suara-suara publik. Misalnya tunjangan tak lagi akan dilanjutkan dan semua hampir sudah menyatakan menolak. Itu kan sebagai respon yang cukup luar biasa. Dan dewan ataupun partai politik sangat siap untuk dievaluasi kinerja mereka. Yang kedua juga ada sejumlah anggota dewan yang dinonaktifkan dan mungkin sebentar lagi akan ada partai politik seperti di luar Nasdem yang mungkin juga akan menonaktifkan kadernya yang dinilai sebagai trigger dalam menimbulkan kontroversi dan mungkin setelah Ya, itu Mas? ya mungkin di situ karena kan sudah mulai berhembus juga kan apa yang kemudian terjadi belakangan ini. Dan kemudian secara prinsip dan secara signifikan bukan tidak mungkin kira-kira begitu. Ini juga akan mengarah kepada nama-nama yang saya kira di-mention oleh publik ya terkait dengan kinerja sejumlah menteri lah kira-kira begitu. Intinya pasti cari solusi yang terbaik, cooling down dan tentu saja semua berharap bangsa ini harus tetap bekerja sama dan tetap guyup dan persoalan-persoalan yang terjadi saat ini ada solusi yang terbaik. Presiden itu juga mendapatkan solusi yang terbaik, rakyat juga mendapatkan solusi yang terbaik, begitupun partai politik juga mencari dan mendapatkan solusi yang terbaik. Saya kira di situ sebenarnya konteksnya, Mbak. Oke,
Kita masih harus menunggu ya Mas, karena sidang kabinetnya ini masih berjalan. Tadi juga partai-partai politik sudah sebelumnya bertemu dengan presiden, begitu masih tentu saja ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Tapi jangan kemana-mana dulu Mas Adi, karena usai jeda kami akan lanjutkan dialog terkait dengan isu yang sedang ramai hari ini.